Kadang sebagian kita tidak menyembah berhala, tapi ia meniru cara berfikir orang-orang yang menyembah berhala. Dan itulah yang sering terjadi, bahkan pada sahabat Nabi SAW. Bagaimana itu bisa terjadi? Abi Waqidin Al-Laythi radhiyallahu anhu menceritakan ketika beliau ikut bersama Rasulullah SAW untuk perang Hunain. Kaum muslimin pada saat itu terdiri dari 12.000 pasukan, 10.000 dari Madinah yang sudah lama masuk Islam, yang sudah kuat imannya, dan 2.000 lagi baru masuk Islam saat Fatu Makkah. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat melewati suatu lembah, mereka melihat pohon bidara. Pohon bidara ini adalah pohon bidara yang dijadikan oleh orang-orang musyrik sebagai tempat ngalap berkah. Mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon ini, berharap mereka bisa menang ketika menggunakan senjata-senjata mereka untuk perang nantinya. Pohon ini dinamakan Dhatu Anwat, yaitu tempat menggantungkan senjata-senjata. Melihat itu, orang-orang Islam yang baru saja masuk Islam, termasuk diantaranya Abu Waqidin Al-Laythi, mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat." Wahai Rasulullah, buatkan juga untuk kami pohon berkah sebagaimana orang-orang musyrik punya pohon berkah. Sekilas permintaan itu terdengar sederhana, tidak ada masalah. Mereka berpikir kalau perbuatan mereka itu, yaitu orang-orang musyrik menggantungkan senjata-senjata mereka pada pohon yang mereka anggap berkah, dapat memberikan berkah kepada mereka, dapat memberikan keberuntungan dan kebaikan. Mengapa kita juga tidak melakukannya sehingga kita juga mendapatkan keberuntungan? Itulah cara berpikir orang-orang Islam yang baru saja masuk Islam pada saat itu. Namun, disitulah letak bahayanya pemikiran yang salah. Itulah sebabnya Rasulullah SAW langsung meluruskan, karena pola pikir seperti itu jika dibiarkan bisa membawa ke jalan yang salah, dapat menyeret pelakunya dari hanya sekedar ingin meniru menjadi penyembah selain Allah. Rasulullah ketika mendengar permintaan itu langsung menyanggah dengan sangat tegas. Beliau mengatakan Subhanallah. Dalam riwayat lain beliau mengatakan Allahu Akbar. Ini bentuk bagaimana terkejutnya beliau dengan permintaan para sahabat pada saat itu. Beliau mengatakan, yang kalian minta ini, ucapan kalian ini sama dengan apa yang telah diucapkan oleh kaum Musa kepada Musa pada saat itu. Memangnya apa yang dikatakan oleh kaum Nabi Musa? Bani Israel setelah berhasil selamat dari kejaran Fir'aun dan tentaranya di Laut Merah, mereka berjalan dan melihat suatu kaum menyembah berhala. Ketika itu mereka berkata kepada Musa, yang juga disebutkan dalam Al-Quran, mereka mengatakan, "Ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Wahai Musa, buatkan juga kami berhala untuk disembah sebagaimana mereka orang-orang musyrik itu punya berhala yang mereka sembah. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa permintaan kalian wahai para sahabat untuk menjadikan sebuah pohon berkah sama saja dengan permintaan kaum Musa untuk menjadikan patung berhala untuk mereka sembah. Tidak ada bedanya, sama-sama bernilai kesyirikan. Tentu kesyirikan dari dua ini berbeda. Kemudian beliau menambahkan, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian benar-benar akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian. Siapa mereka? Orang-orang Bani Israel. Nah, di sini Rasulullah menegur para sahabat agar mereka belajar, dan ini juga untuk kita. Kita belajar bahwa seorang muslim harus berfikir dengan cara Islam, bukan dengan logika orang-orang musyrik, meskipun niatnya baik, meskipun tujuannya adalah untuk kebaikan. Nah, disinilah masalahnya. Kadang sebagian kita juga begitu pada hari ini, melakukan ritual yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Mereka mengatakan ngalap berkah, berharap keberuntungan dengan berbagai cara. Mulai dari pohon, gambar tokoh tertentu, hingga kuburan wali yang dianggap wali. Dan alasannya apa? Tidak ada masalah
karena kami tidak menganggap pohon ini, kami tidak menganggap tokoh ini, kami tidak menganggap kuburan tokoh ini sebagai pemberi berkah, tapi kami menjadikannya sebagai perantara. Padahal Rasulullah SAW sudah memperingatkan bahwa pola pikir seperti itulah yang perlahan-lahan membawa umat Islam berjalan menuju kesyirikan dan kekufuran. Hati-hati dengan cara berfikir Anda. Kadang bukan niatnya yang salah, tapi arah pikiran yang menyesatkan yang membawa Anda ke dalam jurang kebinasaan.